Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Baik, saya Sindiani Paonganan dengan NIM A321-23062. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sikap Bertanggung Jawab dalam Sejarah Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun latar belakangnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Perumusan dan pengesahannya tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dengan penuh tanggung jawab. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan, para pendiri bangsa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memperjuangkan kemerdekaan dan meletakkan dasar hukum bagi negara yang baru lahir. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis sikap bertanggung jawab dalam sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Adapun proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama diawali dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Yang kedua, sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara termasuk pidato Soekarno tentang Pancasila. Yang ketiga yaitu sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, panitia perancang Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Soekarno dengan anggota seperti Soepomo dan Muhammad Hatta. Baik, materi selanjutnya yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersidang pada 18 Agustus 1945, menghasilkan keputusan penting yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, Komite Nasional sebagai badan legislatif sementara. Selanjutnya yaitu sikap bertanggung jawab para tokoh. Yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta, bertanggung jawab dalam memimpin sidang dan memastikan kelangsungan negara. Yang kedua, Soepomo, bertanggung jawab dalam merancang struktur hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dan yang ketiga, anggota BPUPKI dan PPKI, bertanggung jawab dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam sikap bertanggung jawab, keberanian dalam mengambil keputusan penting, kejujuran dalam menyampaikan gagasan demi kepentingan bangsa, kerjasama dalam menyusun konstitusi yang adil dan demokratis, komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah, rumah, dan masyarakat. Selanjutnya, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berani menyampaikan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu sikap bertanggung jawab merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah dicontohkan oleh para tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui ketekunan, keberanian, dan komitmen mereka, bangsa Indonesia berhasil memiliki konstitusi yang menjadi dasar negara. Sikap ini harus diwarisi dan diterapkan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan menerapkan sikap bertanggung jawab, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga.